penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena ya apabila kita memenuhi seruan Allah dan seruan Rasulullah, maka ia akan memberikan kebaikan bagi kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ibadah, ya, sering kita mendengar kata ibadah. Namun mungkin, ya, ada yang sebagian belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ibadah itu. Ibadah ini apa, Pak? Ya, ibadah itu apa? Jadi ibadah itu, ya, bukan sekedar, ya, sholat, sedekah, haji, zakat, puasa, tidak hanya sekedar rukun Islam yang 5. Tapi ibadah cakupannya sangat luas. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya beliau mengatakan al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Beliau mengatakan bahwasanya ibadah adalah, ya, nama yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu perkataan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tidak nampak. Ini adalah ibadah. Jadi ibadah semua hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu ucapan, perbuatan, entah itu ucapan atau perbuatan zahir yang nampak maupun perbuatan atau ucapan hati. Ya. Makanya ibadah ada ibadah yang anggota badan, ada ibadah hati. Ibadah zahir, ibadah batin. Dan ibadah batin, ibadah hati ini lebih utama, lebih mulia dan lebih agung nilainya di sisi Allah daripada ibadah zahir. Kita berzikir kepada Allah, astagfirullah, astagfirullah, alhamdulillah, ya. Allah senang atau tidak? Suka atau tidak? Suka. Maka ibadah. Kita senyum kepada orang lain, ya, Allah senang atau tidak? Senang, ya. Seseorang menampakkan wajah yang ceria, wajah yang manis kepada orang lain, ya, ini sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Maka orang yang senyum kepada orang lain, ya, itu adalah ibadah. Dia sedang beribadah. Kita duduk di masjid ini, ya, saya menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, menyampaikan hadis-hadis Rasulullah, ya, kemudian, ya, jamaah, ya, mendengarkan, ya, mencatat, menghafalkan, ya. Allah senang atau tidak? Senang, ya. Maka, ya, apa yang kita kerjakan ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah memiliki cakupan yang sangat luas. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, poin berikutnya, setelah kita mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan hikmah atau tujuan agar kita beribadah kepadanya, maka yang perlu diyakini dan perlu disadari bahwasannya tatkala Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, bukan berarti bahwasannya Allah Subhanahu wa taala butuh kepada kita. Jangan pernah kita menyangka, ya, bahwasannya Allah itu butuh kepada kita, butuh terhadap ibadah kita. Tidak. Memang Allah memerintahkan kita agar kita beribadah.
Tapi bukan berarti Allah itu butuh kepada ibadah kita. Ini berbeda halnya dengan manusia kalau memerintahkan orang lain. Ya, kalau orang tua memerintahkan anaknya, maka di situ ada sesuatu yang dibutuhkan oleh orang tua. Ya. Orang lain memerintahkan orang lain suatu hal, ya berarti orang yang memerintahkan itu butuh kepada orang yang diperintahkan. Tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam hadits qudsi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bena Adam, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Kata Allah, wahai manusia, manusia yang paling awal sampai manusia yang paling terakhir, dari Nabiullah Adam alaihissalam sampai manusia terakhir, dari bangsa manusia atau bangsa jin semuanya, jika mereka semuanya, semua manusia, semua jin, Allah perintahkan untuk beribadah, namun tidak ada satupun yang mau beribadah kepada Allah. Bahkan semuanya itu memiliki hati seperti hatinya orang yang paling jelek di antara kalian. Siapa Pak orang yang paling jelek? Kira-kira siapa? Fir'aun mungkin ya. Jika semua manusia itu seperti Fir'aun semuanya, ya, maka kata Allah, mana qasadzalika fi mulki syai'a. Yang demikian itu tidaklah mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah perintahkan kita untuk beribadah, kemudian kita nggak ada yang mau beribadah, Allah rugi nggak Pak? Allah rugi nggak? Nggak rugi sama sekali. Allah nggak rugi, kalaupun nggak ada yang bersujud kepada Allah, ya, nggak ada yang taat kepada Allah, ya sedikit pun, ya, tidak merugikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit pun tidak mengurangi kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebaliknya, ya, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Sebaliknya, jika semua manusia dan jin semuanya memiliki hati seperti hatinya orang yang paling baik di antara kalian. Siapa Pak? Ya mungkin Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam, ya. Mungkin jika seandainya semua manusia itu seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya taat, semuanya tunduk patuh kepada Allah, maka kata Allah, yang demikian itu tidaklah menambah sedikit pun kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena ya ibadah, ya, yang kita lakukan, ya, manfaatnya akan kembali kepada kita masing-masing, bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin berbeda dengan raja, ya. Kalau raja, kemudian prajuritnya, anak buahnya banyak, semuanya taat, semuanya patuh kepada raja tersebut, ya, berarti ya menambah kekuasaan, menambah kekuatan raja tersebut. Iya enggak Pak? Iya. Sebaliknya, kalau raja punya anak buah tapi nggak ada yang nurut, nggak ada yang taat, semuanya membangkang, merugikan rajanya atau enggak? Iya. Tapi tidak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau manusia beribadah, mau manusia tidak beribadah, ya tidak ada untung dan ruginya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ibadah yang kita kerjakan kembalinya kepada diri kita masing-masing, ya. Allah memberikan kebebasan, kita mau beribadah atau tidak, ya, kita mau mengambil jalan yang benar atau mengambil jalan yang salah, ya Allah berikan kebebasan.
Tapi ingat, nanti di akhirat semuanya ada balasannya, semuanya ada konsekuensinya. Allah mengatakan, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan, ya, sedikit sekecil biji sawi, maka kebaikan tersebut, maka orang tersebut akan melihat balasan kebaikan dari amalannya tersebut. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, kejelekan sekecil apapun, maka kelak nanti dia akan melihat balasan keburukannya. Allah berikan kebebasan, ya. Allah berikan kebebasan. Tapi ingat, semuanya ada balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang berbuat baik, maka kebaikan akan kembali kepada dirinya. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, maka keburukan itu juga akan kembali kepada dirinya. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, poin berikutnya, ya, setelah kita meyakini bahwasannya ibadah yang kita kerjakan manfaatnya kembali kepada diri kita masing-masing, ya, maka akan kita sebutkan apa saja manfaat dari ibadah yang kita kerjakan. Apa pengaruh ibadah yang kita kerjakan, ya, terhadap diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena, ya, apabila kita memenuhi seruan Allah dan seruan Rasulullah, maka ia akan memberikan kebaikan bagi kehidupan kita. Ya, para ulama, Ibnul Qayyim, beliau mengatakan, ya, maksud dari ayat tersebut bahwasannya ibadah, orang yang mentaati Allah, mentaati Rasulullah SAW, ya, ibadah yang Allah perintahkan, maka sejatinya bukan untuk menyusahkan manusia, bukan untuk memberatkan manusia. Walaupun terkadang kita merasa berat, merasa susah dengan ibadah yang kita lakukan, namun bukan itu maksud Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksud Allah memerintahkan kita ibadah, ya, karena Allah ingin, ya, manusia tersebut mendapatkan manfaat dari ibadah yang mereka lakukan. Apa saja manfaat yang bisa kita raih dari ibadah yang kita kerjakan? Ada banyak sekali. Ya, kita sebutkan sebatas, ya, waktu yang kita miliki. Yang pertama, manfaat atau pengaruh ibadah yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kehidupan yang baik bagi orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Jadi orang yang senantiasa rajin beribadah kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl, Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha." Dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang beramal soleh
Beramal soleh ini beribadah kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, ya. Dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, ya, karena rasa iman, ya, karena panggilan iman. Maka apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka akan kami beri kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang thayyib. Ini janji Allah.